Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Korea Selatan beberapa tahun lalu. Dan kabar buruknya, saking sadisnya pembunuhan ini, jenazah korban tidak bisa lagi ditemukan sampai sekarang, sehingga keluarga hanya mengadakan upacara pemakaman korban dengan 7 helai rambut yang tersisa milik korban. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Kita akan membahas kasus mengerikan tentang mantan suami yang dibunuh secara brutal, sampai jasadnya tidak bisa ditemukan lagi. Seorang pria dilaporkan menghilang pada hari itu oleh keluarganya. Pria yang diketahui bermarga Kang ini adalah orang yang selalu mengabari orang tua dan keluarganya terkait hal apapun. Maka dari itu, ketika anaknya tidak memberi kabar seperti biasanya, keluarga akhirnya melaporkan dia hilang. Mereka bilang ke polisi, terakhir berkomunikasi dengan Kang 2 hari lalu, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2019. Kang menelpon ayahnya dan bercerita tentang betapa bahagianya dia setelah menghabiskan waktu seharian bersama anaknya yang selama ini tidak dapat dia temui. Memang tidak ada hal yang mencurigakan hari itu. Namun siapa sangka bahwa hari itu menjadi hari terakhir mereka berkomunikasi dengan Kang. Orang yang pertama kali dihubungi polisi adalah Ko Yoo Jong yang merupakan mantan istri Kang. Polisi meminta keterangan Yoo Jong karena perempuan itu merupakan orang terakhir yang melakukan kontak dengan Kang. Ketika polisi mulai meminta keterangan terkait Kang, secara tiba-tiba dia mulai menangis. Dia kemudian mengatakan bahwa pada tanggal 25 Mei, Kang mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Setelah Yoo Jong berhasil melawan, pria itu kemudian melarikan diri dari sana dan tidak pernah lagi kembali. Yoo Jong juga mengatakan kepada polisi bahwa dia takut kalau Kang berhasil lolos begitu saja dari hukuman. Mendengar hal itu, polisi jadi bingung karena dari kasus pencarian orang hilang yang harus mereka tangani, tiba-tiba ada laporan pemerkosaan. Padahal sebelumnya tidak ada laporan apapun terkait hal ini. Akhirnya polisi meminta Yoo Jong untuk datang ke kantor polisi dan membuat laporan pernyataan resmi. Namun, wanita itu nyatanya tidak pernah datang untuk membuat laporan. Dia beralasan bahwa dia sudah tidak tinggal di Pulau Jeju lagi. Polisi kemudian mengklasifikasikan kasus ini sebagai kasus orang hilang sehingga penyelidikan hanya berfokus pada penemuan pria itu saja. Menurut polisi, lebih dari 90% pria dewasa yang dilaporkan hilang biasanya akan kembali ke rumahnya beberapa waktu ke depan. Maka dari itu, polisi menganggap bahwa kasus ini beresiko rendah. Pihak keluarga Kang yang mendengar pernyataan dari Yoo Jong sangat marah karena mereka merasa Kang bukan anak seperti itu dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pihak keluarga terus mendesak polisi untuk menemukan Kang, anak mereka yang hilang. Namun polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat memproses laporan karena tidak menemukan tanda-tanda bahwa Kang sudah hilang atau menjadi korban kejahatan. Polisi hanya menyuruh mereka untuk menunggu dan mudah-mudahan Kang pulang dengan sendirinya. Pihak keluarga merasa bahwa proses pencarian ini berjalan sangat lambat. Itu sebabnya mereka harus memutar otak agar bagaimana caranya Kang bisa ditemukan secepat mungkin. Mereka akhirnya terpaksa berbohong dan kembali menghubungi polisi untuk menyatakan bahwa Kang dulu sempat ingin melakukan percobaan. Sehingga mereka takut bahwa pelarian dirinya ini akan membahayakan dirinya sendiri. Mendengar laporan itu, akhirnya polisi memiliki alasan yang kuat untuk menemukan Kang. Jadi mereka kembali mencari Kang dengan menelusuri supermarket yang menjadi tempat di mana Kang, mantan istrinya dan juga anaknya kunjungi pada malam kejadian. Polisi rupanya menemukan mobil Kang yang masih terparkir di dekat supermarket itu. Mereka mencari alat atau zat yang dapat digunakan untuk aksinya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di dalam mobilnya. Karena dirasa tidak menemukan petunjuk apapun, akhirnya polisi mulai melacak keberadaan handphone Kang yang ternyata sinyalnya terakhir kali aktif berada tidak jauh dari tempat penginapan Kang, mantan istrinya dan juga anaknya tanggal 25 Mei lalu. Polisi sebenarnya ingin menyelidiki tempat itu, namun penghuni baru di penginapan itu menolak sehingga mereka tidak menemukan petunjuk apapun di sana.
Penyelidikan ini mulai memasuki jalan buntu dan saudara laki-laki Kang mulai frustasi karena proses pencarian kakaknya tidak menunjukkan kemajuan. Dia akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri pada tanggal 28 Mei. Saat itu, dia kemudian memberikan rekaman CCTV pada pihak kepolisian dari gedung tempat Kang, mantan istrinya dan anaknya bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Dalam rekaman itu, tampak Kang memasuki penginapannya bersama mantan istri dan juga anaknya di tanggal 25 Mei. Tapi keesokan harinya di tanggal 26 Mei pada sore hari, terlihat Yoo-jong keluar dari gedung itu hanya bersama anaknya tanpa Kang. Pada tanggal 27 Mei, hari saat keluarga Kang melapor ke polisi, Yoo-jong tampak kembali lagi dan keluar dengan menenteng 2 buah koper yang terlihat sangat berat dan 2 buah kresek hitam besar yang kemudian dia buang di tempat sampah. Dari rekaman ini, tidak terlihat Kang meninggalkan gedung itu sama sekali. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi polisi maupun pihak keluarga. Polisi kemudian mencurigai bahwa kasus itu bukan hanya tentang orang hilang saja, namun ada sesuatu yang tidak beres yang perlu dicari tahu lebih lanjut. Pada tanggal 31 Mei, keluarga Kang mengajukan laporan kembali. Untungnya penginapan itu lagi kosong dan tidak ada penyewa di sana. Sehingga polisi kemudian mulai memeriksa tempat penginapan itu dan mendeteksi jejak darah di sana dengan sebuah bahan kimia luminol dan juga alat pendeteksinya. Waktu mereka mulai menumpahkan luminol ke seluruh bagian ruangan, zat itu bereaksi sehingga meyakinkan polisi bahwa di sana banyak sekali jejak darah. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa telah terjadi hal buruk pada Kang. Polisi kemudian menetapkan Yoo-jong sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Pada tanggal 1 Juni, Yoo-jong berhasil ditangkap di kediamannya saat memarkirkan mobilnya di basement. 살인죄를 체포한데 긴급 체포하겠습니다. 수갑. 오전 10시 32분경으로 살인죄로 긴급 체포하겠습니다. 의뢰를 설명했을 때 불리한에서 거부할 수 있고 체포 정지를 신청할 수 있어요. 이렇게 체포 당할 만한 우리가 사유가 인정된다고 Wanita itu tampak terkejut ketika petugas menahannya dan menetapkan dia sebagai tersangka pembunuhan mantan suaminya. Awalnya waktu dia diinterogasi di kantor polisi, dia tetap bilang kalau dia mengalami pelecehan seksual dari mantan suaminya. Setelah polisi menunjukkan bukti adanya jejak darah di penginapan mereka, dia kemudian berdalih dengan mengubah pernyataan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Kang menyerangnya saat dia sedang memotong semangka dan dia berusaha membela diri dengan pisau yang dipegangnya. Namun anehnya wanita ini sama sekali tidak mau mengungkapkan keberadaan jenazah korban. Pada tanggal 4 Juni 2019, Yoo-jong ditahan di dalam sel sampai 9 hari ke depan. Dan polisi harus mengumpulkan bukti yang memberatkan sebelum masa penahanan itu berakhir. Pada hari yang sama, tim forensik dipanggil ke TKP untuk mengambil foto dan sampel sebagai bukti. Namun, pemilik penginapan itu mengeluh dengan kehadiran banyak polisi karena berdampak buruk bagi usahanya sehingga mereka meminta petugas untuk pergi. Polisi akhirnya gagal mengumpulkan banyak bukti di tempat itu. Mereka memilih untuk pergi karena jika memaksa untuk melanjutkan pengumpulan bukti, bisa jadi seluruh proses penyelidikan akan dikritik habis-habisan oleh publik. Pada tanggal 5 Juni 2019, sebuah pabrik daur ulang sampah menemukan sisa-sisa jasad manusia dari tempat sampah. Dan mereka melaporkan hal itu pada polisi. Saat ditemukan, jasad itu sudah sangat rusak, tidak utuh dan tidak berbentuk. Polisi yakin sisa jasad itu adalah Kang yang hilang. Pihak keluarga Kang mendesak polisi untuk mengungkapkan identitas Yoo-jong ke publik. Namun karena asas praduga tidak bersalah dan undang-undang yang ketat di Korea seperti yang pernah saya ceritakan di kasus sebelumnya, wajah tersangka biasanya disensor di televisi dan identitas mereka tidak diungkapkan. Akan tetapi, wajah tersangka dapat diperlihatkan dalam kondisi tertentu dengan syarat tersangka harus berusia dewasa, tindak pidananya disertai kekerasan dan menimbulkan kerugian yang besar, serta terdapat bukti yang cukup berat. Waktu Yoo-jong masih ditahan, suami baru Yoo-jong yang bernama Hong berkunjung ke penjara dan selama percakapan mereka, Yoo-jong sempat bertanya pada suaminya, apakah polisi sudah mengambil tasku? Pertanyaan ini terdengar cukup aneh untuk Hong sehingga waktu dia kembali ke rumah, dia memeriksa barang-barang istrinya dan dia menemukan obat zolpidem di salah satu tas istrinya.
sebuah obat tidur atau obat penenang untuk mengatasi insomnia. Karena merasa curiga, suami Yojong akhirnya bergegas untuk ke kantor polisi dan menyerahkan obat itu sebagai barang bukti. Pada tanggal 9 Juni 2019, tepat 4 hari sebelum masa penahanan Yojong selesai, polisi menyelidiki apotek yang meresepkan obat itu. Rupanya diketahuilah sebenarnya bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 atau 10 hari sebelum Kang menghilang, apotek itu rupanya memang meresepkan obat Zolpidem selama 1 minggu untuk Yojong karena dia mengaku mengidap insomnia akut. Tapi polisi tetap curiga, apakah mungkin Yojong memberikan obatnya pada Kang sebelum membunuhnya, sehingga mereka juga bekerja sama dengan layanan forensik nasional Korea untuk memeriksa apakah terdapat zat itu di dalam jasad Kang. Walaupun tim forensik ragu karena jasadnya tidak utuh lagi dan hanya sedikit bagian saja yang ditemukan, hasilnya tetap menyatakan positif. Hal ini menjadi bukti yang sangat kuat untuk mereka karena jika saja suami Yojong tidak menyerahkan obat itu dan polisi tidak mengetahui terkait obat itu, mungkin saja Yojong sudah bebas. Penemuan bukti ini kemudian membuka petunjuk-petunjuk lain seperti ditemukannya riwayat pencarian Yojong di komputernya yang mencari obat penenang dengan dosis yang mematikan, dan juga pencarian alat penggiling atau pemotong tulang. Ditemukan juga rekaman CCTV pada tanggal 22 Mei 2019 yang memperlihatkan Yojong sedang membeli pisau, cairan pemutih, perlengkapan pembersih, dan sarung tangan karet di sebuah supermarket. Polisi juga menemukan gergaji di dalam mobilnya dan juga adanya jejak darah. Berdasarkan keterangan dari pemilik penginapan, mereka mengatakan bahwa Yojong sempat bersikeras untuk tidak ingin diganggu selama dia menyewa penginapan itu. Pemilik penginapan juga bilang bahwa pada tanggal 27 Mei, Yojong kembali lagi ke penginapan itu sendirian dengan alasan mau membersihkan tempat itu. Mereka tidak menaruh curiga pada Yojong. Hanya saja terdapat panci yang sudah pecah dan beberapa handuk milik penginapan sudah hilang. Dengan semua penemuan bukti-bukti itu, pada tanggal 12 Juni 2019, Yojong akhirnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk masuk ke proses persidangan yang akan diadakan 2 bulan ke depan. Kasus ini cukup menarik perhatian banyak orang sehingga mereka yang berasal dari provinsi yang berbeda sekalipun rela untuk menghadiri dan menyaksikan proses persidangan Yojong. Sebenarnya siapakah Ko Yojong ini? Kenapa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan mantan suaminya sendiri? Kita akan flashback ke latar belakang keluarga Yojong. Wanita bernama Ko Yojong ini adalah penduduk asli Pulau Jeju yang merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Sayangnya, ayah dan ibunya bercerai waktu mereka kecil, sehingga Yojong dan adik-adiknya tinggal di rumah ayah mereka bersama dengan ibu sambung mereka. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Namun Yojong juga dikatakan sangat dominan di rumah itu, bahkan berani melawan ibu sambungnya. Dia juga sering membuat ibu sambungnya tidak betah berada di rumah dengan sengaja mencari-cari masalah. Di balik itu semua, Yojong dikatakan sebagai gadis yang pintar dan mempunyai banyak prestasi. Dia sering memenangkan lomba penulisan naskah di daerahnya. Sebenarnya, dari sekian informasi yang diungkap oleh orang-orang yang kenal dengan Yojong, dia rupanya dikenal sebagai gadis yang dijuluki bidadari di kampusnya. Karena dia sangat cantik, kaya raya, baik hati, dan lembut pada siapapun. Yojong bahkan tergabung dalam sebuah organisasi sukarelawan untuk membantu orang tidak mampu dan suka berdonasi. Organisasi sukarelawan yang diikuti Yojong rupanya mempertemukannya dengan seorang pria bernama Kang. Hingga saat ini, publik tidak mengetahui nama lengkap dari pria bermarga Kang itu karena identitasnya sengaja tidak diungkap polisi. Tapi Kang diketahui lahir di Pulau Jeju, Korea Selatan, dan dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Sama seperti Yojong, Kang sangat tampan dan juga baik hati karena suka menyisihkan sebagian uangnya untuk didonasikan. Karena Kang merasa cocok dengan Yojong, mereka berdua pun akhirnya berpacaran sejak tahun 2008. Kang sering membawa Yojong ke acara perkemahan untuk dikenalkan dengan teman-temannya. Kang tidak henti-hentinya mengatakan bahwa dia sangat beruntung dipertemukan dengan perempuan seperti Yojong. Hubungan mereka berdua sangat harmonis dan Kang selalu memperlakukan Yojong dengan sangat baik. Tak terasa hubungan mereka bertahan hingga 6 tahun lamanya. Dan setelah lulus kuliah, mereka akhirnya menikah di tahun 2014. Tapi siapa sangka bahwa sosok Yojong yang sangat baik hati selama berpacaran justru berbanding terbalik setelah menikah. Yojong yang terbiasa dengan kehidupan mewahnya menolak untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara setelah menikah, Yojong hanya bisa hidup sederhana dengan Kang karena suaminya bukan dari kalangan orang kaya.
Kang yang saat itu sudah lelah karena harus bekerja part-time sambil melanjutkan kuliah S3 untuk mengejar gelar PhD, memilih mengalah dan mengerjakan pekerjaan rumah menggantikan Yujong. Akhirnya lahirlah anak laki-laki mereka di tahun 2015, namun tetap saja Kang yang harus mengurus bayi kecilnya. Karena sudah merasa kesal, terjadilah pertengkaran di rumah mereka hampir setiap hari dan tak jarang Yujong mengamuk di depan umum. Bahkan pernah Yujong melemparkan abu rokok ke wajah Kang yang menyebabkan abunya masuk ke dalam mata Kang. Dia akhirnya ke rumah sakit untuk mengobati matanya. Tapi Kang terus menutupi perilaku jelek istrinya kepada semua orang. Pernah juga Yujong teriak-teriak sambil membawa pisau dan menggendong bayinya menuju ke arah balkon. Dia mengancam untuk lompat bersama anaknya. Karena Kang sangat menyayangi anaknya, dia memilih meminta maaf dan memohon kepada Yujong untuk tidak melakukan hal itu. Dari situlah Kang berencana menggugat cerai Yujong karena Kang merasa tidak bisa hidup dengan Yujong terus-menerus. Di tahun 2017 ketika Yujong menerima surat gugatan cerai itu, dia marah dan merasa kesal pada Kang. Saat persidangan cerai digelar, Yujong malah bersaksi di pengadilan dengan bilang kalau Kang setiap hari hanya mabuk-mabukan dan tidak pernah menafkahinya dengan cukup, serta tidak pernah peduli dengan anak mereka. Sementara Kang menyatakan alasan ingin bercerai karena Yujong melakukan kekerasan fisik selama pertengkaran. Persidangan itu menimbulkan perebutan hak asuh anak antara Yujong dan juga Kang. Tak tahu pertimbangan hakim seperti apa, tapi Kang dinyatakan bersalah dan dianggap tidak bisa menafkahi Yujong secara lahir dan batin, sehingga hak asuh anak jatuh ke tangan Yujong. Namun sesuai kesepakatan pengadilan bahwa selama Kang membayar uang nafkah bulanan untuk anak mereka yang dijumlahkan sebesar 400.000 won atau sekitar 4,8 juta rupiah, Kang diperbolehkan untuk datang menjenguk anak mereka setiap 3 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam seminggu. Tetapi yang terjadi justru berbeda. Meskipun Kang rutin mengirimkan uang bulanan untuk nafkah anaknya, dia tidak pernah diperbolehkan Yujong menemui anaknya dengan berbagai alasan. Bahkan sampai 2 tahun lamanya setelah perceraian mereka. Rupanya Yujong juga tidak pernah lagi mengurus anak laki-lakinya. Yujong malah menitipkan anaknya pada orang tuanya. Karena setelah dia bercerai dari Kang, Yujong sudah menikah lagi dengan seorang pemadam kebakaran bernama Hong yang merupakan seorang duda anak 2. Dan Yujong menjadi istri ketiganya. Mereka pun pindah ke kota Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara. Meskipun Yujong tinggal ribuan kilometer jauhnya dari Jeju, dia tetap melarang Kang untuk menengok anak mereka di rumah orang tuanya. Sudah berbagai cara Kang lakukan agar bisa bertemu dengan anaknya. Tapi mantan istrinya itu selalu menolak. Sudah 2 tahun berlalu sejak mereka bercerai dan anak mereka sudah genap 4 tahun, Kang tidak pernah melihat proses perkembangan anaknya sendiri. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Mei 2019, Kang mengadu ke pengadilan karena Yujong sudah melanggar hukum dengan melarang dia menemui anaknya. Pengadilan pun mengirimkan surat teguran pada Yujong agar tetap membiarkan Kang menemui anak mereka. Yujong setuju dan dia mulai menelpon Kang untuk bertemu anak mereka pada tanggal 25 Mei 2019. Seminggu sebelum pertemuan di tanggal 17 Mei 2019, Yujong pergi ke apotek untuk membeli obat Zolpidem dan mengaku pada apoteker kalau dia mengidap insomnia akut. Saat pulang ke rumah, dia melakukan pencarian di internet tentang cara memasak sup daging sapi. Setelah itu, Yujong menelpon Kang dan mengatakan bahwa dia akan memasak sup daging sapi untuk Kang saat mereka bertemu nanti. Di situ Kang sangat merasa senang dan menceritakan semuanya pada keluarganya dan menganggap mantan istrinya itu mungkin sudah berubah. Di tanggal 25 Mei, Kang menyetir mobil sambil bernyanyi karena dia sangat bahagia akan bertemu anaknya. Dia menuju lokasi pertemuan mereka dengan membawa satu mainan yang sangat besar untuk hadiah anaknya. Kang bertemu dengan Yujong dan anak mereka di sebuah taman hiburan. Yujong menyambut Kang dengan sangat ramah. Di sana mereka bermain, jalan-jalan ke sebuah supermarket untuk membeli beberapa bahan masakan, dan pergi ke penginapan yang sudah disewa Yujong dengan mobil hitam Yujong yang terekam di CCTV. Malam itu mereka menyantap makan malam. Anak mereka pergi bermain video game di ruangan lain,
dan Kang menelpon ayahnya serta menceritakan betapa senangnya dia setelah bertemu dengan anaknya seharian. Tapi rupanya Kang mulai merasa mengantuk, sehingga Yujong menyuruhnya tidur di kamar tamu dan menginap semalaman. Di saat Kang sudah tertidur dengan pulas, Yujong masuk ke dalam kamar itu dan menikam Kang sebanyak 30-40 kali sampai Kang tewas. Di malam itu juga, Yujong keluar bersama anaknya dan mengantar anaknya ke rumah orang tuanya, dan Yujong kembali lagi ke penginapan lalu dia mengambil sebuah gergaji listrik dan belah tubuh mantan suaminya. Sambil dia melakukan aksinya itu, dia menelpon teman-temannya agar seolah-olah bisa menjadi sebuah alibi supaya dia mempunyai saksi bahwa dia punya kegiatan malam itu. Yujong memasukkan bagian tubuh itu ke dalam 2 kantong plastik besar dan dia memasukkan potongan-potongan itu ke dalam koper untuk dibuang. Yujong juga mengambil handphone Kang dan mengirim beberapa SMS ke handphonenya sendiri, seolah-olah dia menjadi Kang. Lebih parahnya lagi, Yujong pergi keluar untuk makan malam bersama teman-temannya dan dirinya terlihat di CCTV tertawa riang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. 2 hari kemudian di tanggal 27 Mei, keluarga Kang merasakan ada yang janggal. Kenapa Kang tidak menghubungi mereka lagi setelah malam itu? Keluarga Kang mempunyai firasat yang sangat buruk sehingga mereka menelpon polisi. Polisi dengan sigap mencari dan menyelidiki keberadaan Kang yang menghilang. Mereka langsung menelpon Yujong sebagai orang terakhir yang bersama dengan Kang. Dalam percakapan telepon itu, Yujong menangis dan bersaksi palsu bahwa malam itu Kang datang dan melek dirinya. Dia juga menunjukkan bukti SMS dari Kang yang sebelumnya dia sudah kirim sendiri dari handphone Kang, seolah-olah mereka sedang berdebat tentang itu, dan Yujong mengancam akan melaporkannya ke polisi. Dalam SMS itu juga Kang memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi dan dia pergi mencari pekerjaan lain. Yujong bilang pada polisi kalau mungkin saja Kang pergi ke perpustakaan untuk belajar. Tapi ada sebuah kejanggalan yang ditemukan polisi. Berdasarkan rekaman CCTV di perpustakaan yang dituju Kang saat itu, Kang tidak pernah terlihat sekalipun. Polisi masih menganggap laporan ini dengan santai. Mereka berspekulasi mungkin saja Kang hanya kabur dan memerlukan ketenangan sementara waktu. Namun malam itu, ketika polisi memeriksa beberapa tempat dan menemukan mobil Kang di parkiran supermarket, polisi menggeledah mobil itu, tapi mereka tidak menemukan apa-apa, sehingga keluarga Kang berinisiatif melakukan penyelidikan itu sendiri. Sementara itu, Yujong kembali lagi ke penginapannya dan membawa keluar 2 koper yang terlihat sangat berat dan juga kantong-kantong sampah. Yujong juga terlihat keluar dari penginapan membawa beberapa kantong sampah yang dimasukkan ke dalam mobilnya. Dia juga memesan tiket kapal feri untuk menyeberang dari Pulau Jeju ke Wando dengan membawa koper berisi potongan-potongan jasad mantan suaminya. Menurut polisi, Yujong membuang semua potongan daging itu ke laut selama penyeberangan dengan kapal feri. Dan sisa tulangnya dibawa Yujong ke apartemen kosong ayahnya dan dia memotong semua tulang itu menjadi bagian lebih kecil lalu membuangnya di beberapa tempat sampah. Yujong merasa tindakannya mulus dan tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya terungkaplah kejahatan yang dilakukan Yujong dan dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 12 Juni 2019, Yujong diserahkan ke pihak kejaksaan dan akan menjalani sidang yang akan dimulai dalam 2 bulan ke depan. Saat persidangan itu digelar untuk pertama kalinya tanggal 12 Agustus 2019, rupanya kasus tersebut sangat-sangat menarik perhatian media nasional. Bahkan media massa juga menjuluki Yujong sebagai monster berwajah ibu peri. Warga selalu dibuat marah kalau melihat Yujong lewat di depan mereka sambil digiring petugas. 왜 그런 년을 보호해요? 경찰 아저씨 똑같은 사람 똑같은 사람 야? 뇌물 먹었어요? 뇌물 먹었어? 경찰 아저씨도 똑같아? Dalam persidangan tersebut terungkaplah bahwa Yujong tidak hanya membunuh Kang mantan suaminya,
tapi juga diduga sudah membunuh anak sambungnya dengan suami keduanya. Saat itu, Hong, suami kedua Yu Jong, mengajukan pembatalan pernikahan setelah dia curiga pada Yu Jong atas penemuan obat tadi dan dinyatakan sebagai tersangka. Di persidangan, Hong bilang kalau dua anak laki-lakinya dari pernikahan sebelumnya tinggal dengan mantan istrinya. Suatu hari di bulan Maret 2019, hanya 2 bulan sebelum pembunuhan Kang, salah satu anaknya berkunjung ke rumahnya seperti biasa dan menginap bersamanya dan juga Yu Jong selama beberapa hari. Tapi baru 2 hari anaknya menginap di sana, dia sudah meninggal dunia. Saat itu anaknya dinyatakan meninggal karena asfiksia atau kekurangan oksigen. Dia juga sempat diinterogasi polisi karena dia tidur seranjang bersama dengan anaknya. Dan diduga dia tidak sengaja meletakkan kakinya di atas leher anaknya saat tidur. Tapi Hong menduga kalau Yu Jong yang sudah membunuhnya. Sebab pada malam yang sama sebelum kematian putranya, Yu Jong memasak kari untuk makan malam mereka dan dia serta anaknya merasa sangat mengantuk hingga tidur lebih cepat dari biasanya. Dan saat anaknya meninggal, ditemukan lebam dan luka cakaran di belakang lehernya. Dan dia menduga Yu Jong sengaja meletakkan anaknya di kakinya agar seolah-olah anaknya meninggal karena kesalahannya. Dia juga bilang kalau Yu Jong tidak menghadiri pemakaman putranya yang meninggal, tapi malah membersihkan rumah dengan sangat-sangat bersih ketika dia pulang. Tapi karena tidak ada bukti dalam kasus itu dan tidak diketahui motifnya apa, maka Yu Jong tidak bisa didakwa atas pembunuhan anak sambungnya. Dalam persidangan, tim pembela Yu Jong berdalih bahwa semua tindakan perempuan itu merupakan bentuk perlindungan diri dari perlakuan mantan suaminya. Namun alasan tersebut dibantah habis-habisan oleh jaksa penuntut umum yang dapat menyangkal argumen-argumen itu. Terlihat dari beberapa bukti ketika Yu Jong membeli obat tidur dan gergaji jauh hari sebelum mereka bertemu. Darah yang ditemukan pada mobil Yu Jong juga dapat dibuktikan bahwa itu adalah darah Kang. Oleh karena itu, persidangan tersebut sangat memberatkan Yu Jong. Persidangan itu berjalan hingga bulan Januari 2020. Jaksa penuntut umum meminta hukuman mati bagi Yu Jong atas pembunuhan yang dia lakukan. Sikap Yu Jong juga tidak menunjukkan adanya penyesalan ataupun empati sedikit pun. Selain itu, dia juga tidak mengungkapkan motifnya dan tidak mau menunjukkan di mana potongan jasad lain disembunyikan. Sehingga persidangan menjadi sangat alot dan juga berbelit-belit. Namun pada akhirnya di tanggal 20 Februari 2020, Ko Yu Jong, wanita berusia 37 tahun itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun berbagai upaya dari pihak berwenang sudah dilakukan untuk memeriksa setiap tumpukan sampah, membongkar sisa-sisa sampah yang tertampung dari seluruh kota berhari-hari, tapi jenazah Kang tidak pernah ditemukan utuh. Keluarga Kang hanya mengadakan upacara pemakaman dengan 7 helai rambut yang mereka kumpulkan dari topi favoritnya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Ko Yu Jong pantas menerima hukuman mati atau cukup dengan hukuman seumur hidup saja? Menurut kalian, apakah Yu Jong juga bertanggung jawab atas kematian anak sambungnya? Dan kira-kira motif apa yang menjadi dasar Yu Jong membunuh mantan suaminya? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di bawah dan jangan lewatkan kisah menarik lainnya dari channel ini. Saya tunggu kalian di cerita menarik selanjutnya dan sampai jumpa.